Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan mengulas kisah runtuhnya Kerajaan Pajang, salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Tanah Jawa. Dari puncak kejayaan di bawah Sultan Hadiwijaya hingga kejatuhannya akibat perebutan kekuasaan dan konflik internal. Bagaimana sebuah kerajaan yang megah bisa terpecah dan akhirnya lenyap dari sejarah? Mari kita telusuri jejak dan pelajaran berharga di balik runtuhnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Sejak berdirinya hingga berakhirnya masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mengalami puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, wilayah kekuasaan Pajang berhasil diperluas secara signifikan, mencakup daerah-daerah seperti Madiun hingga ke wilayah perbatasan Cirebon. Perluasan wilayah ini menunjukkan kemampuan militer dan diplomasi kerajaan yang cukup tangguh pada masa tersebut. Kemakmuran Kerajaan Pajang tidak hanya terlihat dari aspek wilayah kekuasaan, tetapi juga dari sektor ekonomi masyarakatnya. Pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama rakyat Pajang, berkembang pesat dan menghasilkan surplus pangan yang besar. Dengan kondisi ini, Pajang dikenal sebagai lumbung beras utama di Pulau Jawa, berperan penting dalam menopang kehidupan masyarakatnya dan bahkan menyediakan pasokan pangan untuk wilayah lain. Kemajuan ini mencerminkan sistem agraris yang tertata dengan baik serta kesuburan tanah yang mendukung pertanian mereka. Namun, kejayaan Kerajaan Pajang perlahan mulai memudar setelah wafatnya Jaka Tingkir, tokoh penting yang memerintah dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sepeninggalnya, stabilitas kerajaan mulai terguncang akibat persaingan dan perebutan kekuasaan di antara para elit politik dan bangsawan Pajang. Konflik internal ini diperparah oleh kepemimpinan yang lemah dari para penguasa berikutnya, yang seringkali menunjukkan perilaku otoriter dan kurang bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, dan fondasi kerajaan pun semakin rapuh. Keruntuhan Kerajaan Pajang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Perebutan kekuasaan di istana dan ketidakmampuan raja-raja selanjutnya dalam mengelola pemerintahan menjadi penyebab utama melemahnya kerajaan ini. Diskusi yang lebih mendalam tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Pajang, serta peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi kejatuhannya, memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Namun, meskipun Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan selama masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, masa keemasan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya Jaka Tingkir, kerajaan ini perlahan mulai kehilangan kekuatan dan stabilitasnya. Peristiwa ini menjadi titik awal dari keruntuhan Pajang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kerajaan Pajang menghadapi sejumlah tantangan serius setelah meninggalnya Jaka Tingkir. Salah satu penyebab utama keruntuhan adalah ketidakmampuan penguasa-penguasa setelah Sultan Hadiwijaya untuk menjaga persatuan dan kestabilan dalam pemerintahan. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan dan elit kerajaan memicu konflik internal yang berlarut-larut. Ketegangan ini melemahkan struktur pemerintahan dan membuat Kerajaan Pajang sulit untuk mempertahankan kendalinya atas wilayah-wilayah kekuasaannya. Selain itu, para penerus Sultan Hadiwijaya tidak memiliki harisma dan kemampuan kepemimpinan yang setara dengan pendahulunya. Kelemahan ini membuat mereka tidak mampu menghadapi ancaman dari luar maupun menyelesaikan persoalan internal dengan efektif. Akibatnya, banyak wilayah yang sebelumnya tunduk pada Pajang mulai melepaskan diri atau beralih kesetiaan ke kerajaan-kerajaan lain yang sedang bangkit, seperti Mataram. Faktor lain yang turut mempercepat keruntuhan Pajang adalah perubahan dalam tatanan politik dan militer di Jawa pada masa itu. Kemunculan kekuatan-kekuatan baru, seperti Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati, menjadi tantangan besar bagi Kerajaan Pajang. Mataram, yang awalnya hanya sebuah kerajaan kecil, berkembang pesat dan mulai mengambil alih peran Pajang sebagai pusat kekuasaan di Jawa Tengah. Dalam waktu singkat, Mataram berhasil memperluas pengaruhnya dan menggantikan Pajang sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Dengan demikian,
Keruntuhan kerajaan Pajang dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk lemahnya kepemimpinan, konflik internal, dan munculnya ancaman eksternal yang lebih kuat. Kejatuhan ini juga menandai berakhirnya dominasi Pajang dalam sejarah Jawa, sekaligus membuka jalan bagi Mataram untuk mengambil alih peran sebagai kerajaan besar berikutnya di Jawa. Pembahasan lebih lanjut mengenai kerajaan Pajang, mulai dari masa kejayaannya hingga penyebab keruntuhannya, memberikan gambaran yang kaya tentang dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Jawa pada masa itu. Memahami sejarah ini tidak hanya membantu kita menghargai warisan budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan stabilitas dalam menjaga kejayaan suatu pemerintahan. Kerajaan Pajang mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan yang terjadi setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, pendiri sekaligus pemimpin pertama kerajaan ini. Konflik internal di dalam istana dan lemahnya kepemimpinan setelah masa Sultan Hadiwijaya menjadi pemicu utama yang membuat kerajaan Pajang kehilangan kejayaannya. Berikut adalah beberapa faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap runtuhnya kerajaan Pajang. 1. Perebutan kekuasaan pasca wafatnya Sultan Hadiwijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, tahta kerajaan Pajang menjadi rebutan antara Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, dan Arya Pangiri, yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya. Perebutan kekuasaan ini menjadi konflik yang memecah belah kerajaan. Arya Pangiri berhasil merebut tahta dengan menyingkirkan Pangeran Benawa, yang akhirnya tidak memiliki pilihan selain meninggalkan istana. Namun, peristiwa ini menjadi awal dari ketidakstabilan politik yang mengguncang kerajaan Pajang. 2. Kepemimpinan Arya Pangiri yang berfokus pada balas dendam. Saat Arya Pangiri menduduki tahta, pemerintahannya gagal memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat Pajang. Alih-alih memprioritaskan kemakmuran dan kestabilan kerajaan, Arya Pangiri lebih banyak mencurahkan perhatiannya untuk membalas dendam terhadap Mataram. Obsesi terhadap konflik ini membuat rakyat Pajang terabaikan, menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat ini semakin memperlemah fondasi kerajaan Pajang. 3. Serangan Pangeran Benawa untuk merebut tahta. Melihat kondisi rakyat yang semakin menderita di bawah pemerintahan Arya Pangiri, Pangeran Benawa merasa terpanggil untuk mengambil tindakan. Dengan dukungan Sutawijaya, penguasa Mataram yang kelak menjadi Panembahan Senopati, Pangeran Benawa melancarkan serangan ke kerajaan Pajang. Serangan ini berhasil menggulingkan Arya Pangiri dari kekuasaannya. Setelah mengalahkan Arya Pangiri, Pangeran Benawa akhirnya kembali ke istana dan menduduki tahta sebagai Raja Pajang. 4. Kepemimpinan singkat Pangeran Benawa. Meskipun Pangeran Benawa berhasil merebut kembali tahta kerajaan Pajang, masa kepemimpinannya berlangsung sangat singkat. Pangeran Benawa memutuskan untuk melepaskan kekuasaan dan memilih jalan hidup sebagai penyebar agama Islam. Keputusan ini membuat kerajaan Pajang kehilangan seorang pemimpin yang berpotensi untuk memulihkan stabilitas kerajaan. Tanpa pemimpin yang kuat, Pajang menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal dan perlahan kehilangan kendali atas wilayahnya. 5. Kerajaan Pajang menjadi bawahan Mataram. Setelah Pangeran Benawa turun dari tahta, kerajaan Pajang mulai kehilangan posisinya sebagai kekuatan independen. Pajang akhirnya menjadi bawahan kerajaan Mataram, yang semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Pajang kehilangan otonominya dan hanya menjadi wilayah kekuasaan di bawah kendali Mataram. Pada tahun 1618, kerajaan Pajang mencapai akhir riwayatnya ketika Sultan Agung dari Mataram menghancurkan sisa-sisa kekuatan Pajang. Peristiwa ini menandai berakhirnya peran kerajaan Pajang dalam sejarah politik Jawa. Keruntuhan kerajaan Pajang terjadi sebagai akibat dari serangkaian konflik internal, kepemimpinan yang lemah, serta tekanan dari kerajaan-kerajaan lain yang sedang berkembang. Perebutan kekuasaan antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri, pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, serta keputusan Pangeran Benawa untuk meninggalkan tahta menjadi faktor-faktor kunci yang mempercepat kejatuhan kerajaan ini. Pasca keruntuhan,
Kerajaan Pajang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kejadian ini menunjukkan bagaimana konflik internal dan kurangnya stabilitas dapat menyebabkan kehancuran sebuah kerajaan, sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat dalam menjaga kejayaan sebuah pemerintahan. Itulah kisah runtuhnya Kerajaan Pajang, sebuah kerajaan Islam yang pernah menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Dari kejayaan hingga keruntuhan, Pajang meninggalkan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, persatuan, dan dampak perebutan kekuasaan. Jangan lupa untuk terus mengikuti jejak Kerajaan Nusantara agar kita bersama dapat menggali dan menjaga warisan sejarah bangsa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap lestarikan sejarah kita.